Iya. Terus terang ya, first impressionnya Mbak Risa itu orangnya kayaknya always happy gitu ya, Iya dong, harus, renyah ketawanya gitu ya. Ya, saya jadi ingat sosok siapa ya, penyanyi senior legend diva. Oh, Evi Sukaisi, bener gak sih? gitu Tai kan? lalatnya tuh Oh iya, lebih- tai lalatnya bener. Ya. Tai lalatnya sama Mas. Mbak Risa ini punya produk apa? Kebetulan produk saya itu tepung bumbu. Mas Tepung Asri. bumbu. Ya. Oke. Teman-teman, banyak pendengar di sana, jangankan pendengar ya, orang yang bekerja kantoran pun cita-citanya kalau bisa punya usaha sendiri gitu ya. Masa selamanya mau ikut orang? Kalau punya usaha sendiri, membangun sendiri itu kan bisa mengukur kemampuan kita sejauh mana gitu kan. Bisa juga nanti diteruskan oleh anak turun kita gitu kan. Cerita dong, jatuh bangunnya kalian membangun usaha itu awalnya kayak apa sih teman-teman? Kalau tadi kan Mama Dewi ceritanya awalnya aku gak ada usaha Mas, tapi begitu ikut Gumi ini ada ide bikin usaha. Nah kalau Mas Kris ini sebelum gabung Gumi sudah punya usaha belum awalnya waktu itu? Sudah. Ya dengan produk ini atau lain lagi? Enggak, produk pertama saya itu abon ikan. Awalnya, Iya. terus berhenti nggak jualan? Nggak Enggak sih, produksi? kita masih lanjut. Tapi pengembangannya kita sekarang fokusnya ke snacking. Kenapa Anda berbanting setir ke lebih fokus ke snack ini? Apa lebih prospeknya lebih bagus daripada abon ikan? Karena abon mungkin lebih mahal sehingga sulit untuk menjualnya karena bahan bakunya juga cukup sulit atau gimana? Iya, kita ada kendala di bahan baku, terus tapi utamanya market sih memang. Di snack ini Lebih luas daripada Iya, abon. lebih Kalau luas. abon hanya mak suka, kalau Iya. snack semua suka gitu. betul. Jadi lebih luas. Oke, Mas Kris, cerita dong sama kita ya. Kenapa sih kepikiran bikin usaha? Mas Kris awalnya memang punya jiwa usaha atau sempat kerja di kantoran atau gimana gitu? Enggak sih, jadi kebetulan saya setelah lulus kuliah memang pengen buka usaha. Cita-citanya emang gitu ya. Iya. Prinsip hidupnya memang pengen gitu ya. Sebelumnya sih nggak pernah kepikiran sebelumnya. Oke. Sebelumnya nggak pernah kepikiran, cuman kok kayaknya ngelihat dunia wirausaha itu asik aja. Jadi Asiknya apa sih? Malah kita berpikir dunia wirausaha itu ya hampir, mohon maaf ya, hampir di mindset sebagian orang capek, menguras tenaga gitu kan, menguras modal juga, kalaupun berhasil, kalau enggak. Kenapa bagi Anda justru itu satu hal yang sangat excited gitu loh? betul sih, usaha sendiri itu memang capek, itu memang waktunya lebih tersita banyak. Tapi di sini saya merasa saya lebih bisa mengembangkan kemampuan saya gitu. Lebih berdaya. Iya, lebih berdaya. Saya lebih bisa explore ide-ide saya gitu. Karena kan tidak ada yang membatasi ruang gerak dan kreativitas saya di sini. Lebih nyaman juga ya ketika kreativitas itu menjadi sumber penghasilan kita gitu ya. Iya, apalagi Sesuai ditambah. keinginan kita gitu ya. Sama pertanyaan saya dengan narasumber yang lain tadi. Apa perbedaan yang Anda rasakan secara mendasar sebelum dan sesudah Anda bergabung di Gumi? Kalau kita ikut komunitas sih, yang otomatis biasanya manfaat lebih banyak informasi yang kita dapat. Kalau kita sendirian kan informasinya cuma datang dari kita aja. Karena kita berkomunitas, anggotanya banyak, jadi kita punya informasi dari banyak pihak. Nah itu sih yang bikin jadi kayak ada peluang-peluang bisnis, ada banyak opportunity yang bisa cepat saya tangkap. Awal mula kendala bisnis Anda di sisi apa waktu itu, Mas Kris? Karena saya itu mulai bisnis dulunya cuma modal semangat sama nekat. Jadi Boleh tahu nggak modal awal berapa yang Anda punya waktu itu? saya waktu itu 500.000 Itu duit pribadi atau pinjaman? duit pribadi. Kak minjam nih Bapak Ibu? Apa nyewa nang gadekno sepeda motor gak ya? Nggak sampai sih. Sampai alhamdulillah. Tapi itu menjadi cerita tersendiri ya. Betul. 500.000 itu Anda gunakan untuk produksi abon waktu itu awalnya atau Iya, yang untuk beli bahan baku sama kemasan. Anda cari ilmu dari mana? Anda backgroundnya bukan seorang yang ngerti bagaimana memproses abon gitu kan? Fresh graduate masih bingung gitu kan? Jadi waktu kuliah sih masih ada beberapa seminar bisnis gitu kan Yang pernah Anda saya ikuti. ikut gitu. Yang modal awalnya dari situ sih, sama dari sosial media, dari YouTube kan Belajar sekarang otodidak. banyak nih channel-channel Oh. entrepreneurship. Nah, dari situ otodidak saya belajar. Tapi ada guru khusus nggak Anda
yang menjadi mentor, aku belajar bikin abon dari Pak ini loh, dari orang ini loh gitu. Kebetulan nggak ada. Otodidak Anda belajar dari Otodidak. sosial media Iya, itu. betul. Dan hasilnya masih belum maksimal juga. Hasilnya belum maksimal, soalnya cuman bondo nekat. Bodoh nekat. Iya. Kemudian Anda berpikir apa? Saya harus banting setir usaha lain nih kayaknya atau gimana? Nggak sih, akhirnya saya berpikir cuman modal nekat aja ternyata nggak cukup nih. Yes. Harus ada ilmunya. Hmm. Nah, mulai dari situ saya belajar nih, mengembangkan diri lagi, ikut seminar bisnis, gabung dengan komunitas. Akhirnya saya tahu, oh ternyata Masalahnya saya iya, adalah perencanaan bisnis itu begini, pemasaran begini, keuangan begini. dulunya Anda nggak pakai gitu-gitu ya? Enggak. Oke. Setelah Anda terapkan, mulai kerasa ada manfaatnya memang. Iya betul, mulai tahu kurangnya di mana, solusinya apa, mulai tahu di situ. Oke, baik. Itu ceritanya seorang Mas Kris. Bagaimana ceritanya seorang Mbak Risa? Tadi sebelum talk show kan ngobrol pemanasan di luar Sahabat Sonora. Sharing, aku dhisik lo Mas, ngawali usaha iki lo Mas, belum ada merek. Bakulan tuh belum pasar, barangku tahu dibanting di depanku, nerasain nelongsok. Benar pernah ngalami masa-masa sulit itu ya Mbak Risa? Bener Ya? banget Mas, bener banget. Tahun Sampai berapa sih itu kalau nelongso boleh itu. cerita Mbak Risa? Itu awal-awal tuh sebenarnya waktu itu masih sampingan ceritanya. Jadi Oh, Mbak Risa kerja sudah? iya, saya dulu tuh ceritanya tuh golongan bangsawan, Baik, bangsa karyawan. siap. Ceritanya tuh gitu Mas. Oke. Terus habis gitu kok gini terus ya, kita tuh pindah-pindah ke perusahaan-perusahaan yang lain, terus dengan posisi puncak pun juga ternyata rasanya sama. Nah dari situ mulai memang saya sama suami itu punya target, kita harus usia sekian harus punya bisnis sendiri, Baik. yang kayak gitu. Nah dari situ kita memulai lah. Nggak mungkin kita langsung lepas pekerjaan terus langsung nyemplung ke usaha sendiri, belum, waktu itu belum berani. Akhirnya kita sampingan, kita nyoba macam-macam, mulai dari saya pernah usaha. Produk pertama Anda apa waktu itu? Produk pertama itu banyak juga sih. Saya Pernah pernah bikin apa? saya pernah jualan coklat untuk coating, untuk toppingnya donat-donat pernah. Oke. Saya pernah jualan keripik singkong, itu pernah, mulai dari cari singkong sendiri ke petani sampai saya goreng sampai di slicing dan lain sebagainya pernah. Terus akhirnya yang bertahan lama itu ini, yang Tepung cocok ini. ini tepung. Oke. Jadi Tepung buat bumbu ya? pokoknya bumbu-bumbuan lah. Ah. Memang mungkin awalnya melihat ya emak-emak ini sekarang kan banyak jadi pekerja juga. Yes. Jadi akhirnya mereka sampai rumah mungkin nggak sempat yang harus ngeracik sendiri dan lain Betul. sebagainya, kan nggak sempat. Butuh serba gampang, Ya, tapi betul. hasil tetap enak. Betul. Nah dari dasar itu. Anda membaca peluang itu akhirnya. Saya baca peluang itu. Sebenarnya kalau dibilang tepung ini apakah sudah ada di pasaran, sebenarnya sudah ada Sudah ya ada Mas ya, ya, sudah betul, ada dengan betul. berbagai macam merek dan perusahaan yang besar-besar. Dan itu menjadi bagian pemikiran Anda lah, mama aku nggawe iki payu gak ya mau wis ono nang pasaran itu. Sempat Iya. kepikiran gitu juga. Sempat berpikiran gitu, tetapi saya membidik satu peluang. Waktu itu kan mungkin dengan tepung-tepung yang merek terkenal itu kan banyak yang istilahnya gini loh Mas, mau goreng tempe, tepungnya ada khusus tempe sendiri. Ya. Dipisah-pisah. Dipisah-pisah kan Betul. gitu. Itu ribet malah. Ribet kan. Terus emak-emak itu kan biasanya Pengennya yang praktis, untuk semua gitu. satu untuk semuanya, terus kalau beli macam-macam duit lagi kan gitu Yes. kan. Itu peluang yang Anda baca Peluang, juga. saya baca di Pengalaman situ. sendiri juga seperti ya Mbak Kayaknya ya. sih begitu ya. Oke. Baik, lanjut terus gimana? Jadi dari Ada situ peluang itu. akhirnya mikir, iya ya, bikin tepung yang memang satu itu tapi Bisa buat kita semua. bisa untuk semua, bisa buat goreng ayam, bisa buat udang, Tempe. bisa untuk tempe dan lain sebagainya, kayak gitu. Akhirnya muncullah itu. Dari situ muncul itu. Ide Anda murni atau dari suami waktu itu? Waktu itu ya sebenarnya dari saya sendiri Terus? sih, terus akhirnya Sampai sharing ke sama pasangan. suami, sharing sama suami. Dapat feedback apa dari pasangan? Dia bilang oke, karena memang kita coba kan gitu, kita coba.